Erlangga Hartarto memastikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 12%. Ada 3 hal yang pernah diucapin Pak Anies Baswedan dan saat ini menjadi kenyataan. Dengerin baik-baik ya. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama, Angin tidak punya KTP. Kemarin ngomong pada saat debat pertama, Angin tidak punya KTP. Diketawain satu arena, satu tempat debat. Terus juga netizennya setiap orang ngomongin politik pasti ngomongnya Angin tidak punya KTP. Apa yang terjadi? Dikasih lihat yang sebenarnya angin tornado yang katanya pertama di Indonesia. Beritanya kan ramai katanya yang pertama di Indonesia. Tahu kan kemarin di mana beritanya? Itu menandakan apa? Bener-bener angin tuh memang nggak punya KTP. Angin tidak bisa menentukan arahnya kemana. Yang dimaksud itu, banyak netizen khususnya generasi Gen Z yang masih nggak ngerti. Bahkan dikasih fenomena kemarin pun masih nggak ngerti. Gua sampai bolak-balik ngomong itu menggunakan majas personifikasi, itu pun juga pada nggak ngerti. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan pajak. Pak Anies berjanji dan timnya yaitu akan menaikkan pajak pengusaha-pengusaha atau orang-orang terkaya. Nggak pernah ngomongin akan kenaikan pajak untuk rakyat. Bener-bener dia mau naikin pajak untuk orang-orang yang paling kaya di Indonesia untuk menstabilkan ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi yang terjadi, pajak mau naik 12% di tahun 2025 dianggap sama menterinya Pak Erlangga tadi bilang karena rakyat sudah menentukan untuk lanjutkan maka akan melanjutkan program pemerintah. Yang ketiga yang lagi maraknya, yang lagi ramenya adalah kasus salah satu maskapai penerbangan di mana pilot sama kopilotnya itu tertidur pulas. Bukan tanpa alasan, kok bisa sih yang ngendarain pesawat malah tidur? Dikarenakan apa? Dikarenakan capek ngurusin anak kembar. Jadi gantian sama istrinya. Ingat gak, Pak Anies tuh punya janji kalau dia terpilih, bahkan suami aja dapat cuti melahirkan dari istrinya itu selama 40 hari. Walaupun dia tidak melahirkan, dia tetap bekerja sebagai mestinya tapi dapat cuti 40 hari. Demi apa? Demi membantu sang istri. Segitu detailnya diperhatikan. Karena apa? Karena ada faktor keselamatan. Nggak kepikiran ke situ kan untuk pendukung yang lainnya? Pak Anies sudah mikirin sama timnya sampai sedetail itu. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk rakyat. Jadi berpengaruh 40 hari untuk cuti? Iya dong, pastinya. Intinya adalah Pak Anies itu arahnya untuk siapa? Untuk rakyat. Bukan untuk kepentingan sendiri atau timnya. Cuti 40 hari diketawain sama orang-orang awalnya. Yang lahiran istrinya kenapa yang libur suaminya? Padahal ternyata sedetail itu dipikirkan. Karena ada ngaruh ke psikologis, nggak mungkin. Semuanya itu istri yang ngebebanin. Tengah malam bangun anaknya mewek. Mau nggak mau apa gantian sama suaminya. Sedangkan pekerjaan suami juga ada yang namanya pekerjaan yang bener-bener important, bener-bener serius. Itu salah satu jadi apa? Itu tadi pilot. Ini baru 3 fakta yang kebongkar. Gitu guys. Ya udah. Kan pengumumannya bentar lagi ya. Kita lihat aja hasilnya seperti apa. Bismillah. Menurut kalian gimana? Terus di komentar yuk.